dan memberi makannya dengan magic powder 2 in 1. Jadi kegunaannya itu banyak sekali teman-teman ya. Selain bisa langsung diberikan kepada burayak untuk magic powder 2 in 1 ini, teman-teman juga bisa mengkultur infusoria dengan menggunakan magic powder 2 in 1 ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberikan video tutorial lagi memanen infusoria ya teman-teman, menggunakan botol marjan nih. Menggunakan botol marjan. Jadi magic powder yang kita gunakan adalah magic powder yang ini ya. Jadi magic powder sekarang ada yang 20 gram, kemudian ada juga yang 35 gram. Dan untuk memanen itu kita gunakan botol marjan. Jadi kemarin saya sudah coba kultur menggunakan magic powder 2 in 1 dan formula probiotik ya di toples ini. Jadi ini sudah ada infusorianya teman-teman. Ini udah ada infusorianya, dan bagaimana caranya nanti kita tinggal panen kemudian memberikan kepada burayak ikan cupangnya nih. Jadi cara menggunakan magic powder 2 in 1 sebagai kultur infusoria itu caranya sebagai berikutnya teman-teman. Saya kasih tahu, menggunakan air bekas ikan yang sudah 1 minggu ya. Biasanya teman-teman itu kan mengganti air untuk ikan cupangnya itu di 1 minggu ya biasanya ya. Nah itu airnya jangan dibuang teman-teman, bisa masukin ke toples ini. Kemudian teman-teman masukkan daun ketapang atau juga daun pisang ya. Kalau di toko saya ada di Jafran Beta itu, Tokopedia, saya jual ini ya, ketapang celup dan juga daun pisang celup. Jadi ini gunanya untuk mengkultur infusoria nanti. Jadi setelah diisi air bekas ikan, kemudian teman-teman masukkan daun ketapang atau juga daun pisang kering ya, masukkan yang sudah terpakai atau yang belum terpakai juga, yang belum masih baru juga bisa ya. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan si magic powdernya. Magic powdernya setelah teman-teman deh ngasihnya ya, takarannya itu bebas ya, karena nanti yang kita gunakan bukan air ini ya untuk si burayak, tapi nanti di air bersih. Nanti saya beri tahu caranya untuk untuk memanennya. Kemudian setelah dimasukkan itu, masukkan juga formula probiotiknya nih teman-teman. Probiotiknya dimasukin ya. Semakin banyak tetesannya, semakin mempercepat si infusorianya akan datang ya teman-teman. Dan di Jafran Beta juga ada pakan yang langsung aja nih teman-teman, langsung dipakai, diteteskan. Saya cukup diteteskan ke tempat burayak ya, pembesaran burayak. Ini cukup diteteskan 2 hari sekali aja teman-teman diteteskannya. Sama menggunakan magic powder juga begitu ya, bisa ditabur juga bisa dicampur dengan sedikit air. Itu digunakan di 2 hari sekali saja, tidak perlu terlalu sering untuk memberikan pakan si burayaknya. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan coba memanen si infusoria ya. Ini botol sudah saya siapkan. Jadi yang teman-teman perlu siapkan adalah yang pertama, teman-teman mengkultur dulu nih si infusorianya ya, menggunakan magic powder 2 in 1 ya.
Kemudian setelah dirasa sudah, biasanya di hari ketiga ya, ketiga sampai dengan seminggu itu infusoria akan timbul, dan biasanya semakin hari dia akan semakin banyak teman-teman. Nah, untuk pemberian pakan untuk si burayaknya begini, teman-teman tinggal siapkan yang pertama airnya sudah untuk mengkulturnya, pengkulturan si infusoria, kemudian pipet, kemudian air bersih, lalu kapas ya teman-teman, kapas yang sudah diikat dengan tali ya, nanti untuk dimasukkan ke dalam lehernya. Oke, kemudian sekarang kita coba langsung masukin aja airnya, air yang tempat kita kultur kemarin ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol sampai takarannya itu sampai dengan sebatas leher teman-teman. Oke, segini cukup, sudah sebatas leher ya. Sebatas leher. Untuk kemudian teman-teman masukkan kapas yang sudah diikat dengan tali. Sampai dengan kapasnya menyentuh airnya ya, menyentuh air seperti ini. Kenapa diberi tali? Agar nanti saat teman-teman ingin mengganti atau mengkultur ulang si infusoria bisa gampang untuk menarik si kapasnya kembali. Nah, setelah ini kan di sini kosong nih teman-teman, ini kan airnya kotor ya, jadi kurang bagus untuk si burayak nantinya. Jadi kita panen dengan air bersih. Nah, kita pancing ini, kita tambahkan air bersih di atas ini. Nah, setelah ini didiamkan teman-teman, didiamkan selama 15 menit sampai dengan setengah jam ya. Biasanya nanti infusorianya akan naik ke atas. Nah, setelah nanti infusorianya sudah ke atas, teman-teman bisa tinggal sedot pakai pipet, sedot, kemudian bisa ditaruh di tempat dulu ya, kemudian untuk disiram ke tempat burayak, atau bisa langsung ya, bisa disedot langsung dimasukkan ya. Kita tunggu untuk infusorianya agar naik ke atas ya. Biar saya coba dekatkan kameranya. Jadi nanti infusorianya akan naik ke atas nih teman-teman. Nah, ini sudah mulai ya, baru sedikit. Ini ada pergerakan di sini. Itu infusoria teman-teman. Jadi untuk magic powder ini macam-macam ya kegunaannya teman-teman. Bisa juga digunakan sebagai pakan si Artemia, Daphnia magna, atau kutu air, dan juga cacing sutra ya. Bisa digunakan untuk memberi makan Daphnia magna, Artemia ya. Dan di sini saya juga membesarkan Artemia dengan memberi makan magic powder 2-in-1 nih teman-teman nih. Ini hasil dari pembesaran saya ya. Ini Artemia air asin ya teman-teman. Ini Artemia air asin yang dewasa. Saya memberi makannya dengan magic powder 2-in-1, dan pemberiannya juga sama, 2 hari 1 kali aja teman-teman. Setiap 2 hari baru diberi makan. Takarannya juga tidak perlu terlalu banyak. Dan juga bisa untuk si Daphnia magna. Nah, ini saya juga di rumah mengkultur Daphnia magna juga teman-teman, dan memberi makannya dengan magic powder 2-in-1. Jadi kegunaannya itu banyak sekali teman-teman ya. Selain bisa langsung diberikan kepada burayak, untuk magic powder 2-in-1 ini teman-teman juga bisa mengkultur infusoria dengan menggunakan magic powder 2-in-1 ini teman-teman.
dengan tambahan pastinya ya, untuk mempercepat lebih cepat lagi datang si infusorianya menggunakan probiotik ini teman-teman, akan lebih cepat. Jika teman-teman berminat untuk magic powder 2-in-1 teman-teman bisa kunjungi Tokopedia saya ya di Zafran Beta. Di situ teman-teman bisa lihat banyak sekali pakan-pakan untuk ikan cupang ya khususnya. Nanti ada paketannya juga ya, paketan untuk kultur, atau teman-teman sedang berternak dan tidak mau ribet tinggal tetesin aja pakai magic pasta teman-teman. Ini juga pembeliannya cukup 2 hari 1 kali aja, nggak usah terlalu banyak ya. Oke, kita kembali lagi ke infusoria. Apakah sudah ada di atas? Kita lihat apakah dia sudah naik ke atas. Nah, infusoria teman-teman sangat kecil ya. Nah, nih jadi cukup mudah ya untuk mengkultur si infusoria. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi mencari makan untuk burayaknya usia 4 hari. Jika teman-teman memberikan burayaknya dengan memberi makan infusoria, dijamin tuh burayaknya bakal licah karena dia akan kejar-kejaran dengan si infusoria ini teman-teman. Oke teman-teman, silahkan kunjungi aja di toko Zafran Beta ya, Tokopedia saya itu ada macam-macam. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung chat aja, nanti sebisa mungkin saya akan balas chatan teman-teman, pertanyaan teman-teman atau masukan-masukan dari teman-teman akan coba saya tampung ya, untuk lebih bisa memberikan edukasi atau tutorial untuk teman-teman berternak ikan cupang ya. Tetap semangat untuk teman-teman yang berternak ikan cupang, jangan putus asa. Dan juga seperti teman-teman tahu ya, untuk berternak ikan cupang itu susah gampang ya. Jadi apa yang dicontohkan atau yang diterapkan dari orang lain, ilmu yang dari orang lain itu belum tentu bisa berhasil di tempat teman-teman ya. Itu tergantung dari keahlian teman-teman sendiri atau keterampilan teman-teman sendiri bisa memodifikasi cara berternak ikan cupangnya ya. Jadi tidak bisa dijiplak mentah-mentah untuk berternak ikan cupangnya, karena masing-masing peternak punya caranya tersendiri ya, tidak bisa dijiplak di tempat teman-teman 100%. Mungkin ada beberapa saja ilmu yang bisa diserap dan kemudian teman-teman tinggal modifikasi bagaimana enaknya untuk berternak ikan cupang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cara saya memberitahukan memanen si infusoria dengan botol marjan ini ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.